dia pintar masak, dia juga bantuin saya untuk ngurusin mami, untuk, bersih-bersih rumah. Jadi saya bisa fokus di pelayanan, dan saya suka keluar-keluar ya, urusan-urusan luar. Jadi menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi, kami nggak punya pembantu. Kalau punya pembantu mah aman ya. Dan saya bukan orang yang pintar masak. Jadi waktu dia dia sakit, waduh, dia sampai bilang, "Saya ke adik saya ke saudara saya aja, ke adik saya, supaya adik saya bisa bantu, karena kamu pasti repot banget, ya kamu mesti ngurusin mami, kamu ngurusin, kakak adik," gitu ya. Saya punya 2, kami tinggal satu rumah, ada my 2 brothers, kakak adik cowok, dan kamu mesti pelayanan lagi, dan apa yang terjadi, 2 minggu masih no problem, karena fokus saya masih I'm happy ya. Cuman yang problem adalah saya nggak bisa masak, akibat saya bersyukur Tuhan kirim orang-orang, kirim makanan, ada yang ngerantangin saya dari teman-teman PD. Wah, mereka tahu saya nggak bisa masak ya. Terus terus apa yang terjadi, 2 minggu masih oke. Nah, udah minggu ketiga, 1 bulan ya Kakak ibarat, itu saya dalam keadaan capek. Terus kemudian tiba-tiba adik saya bilang, "Sin, nasinya kekerasan, nasinya keras." Padahal adik saya juga bisa masak nasi. Kemudian saya bilang, "Ya udah, kalau memang nasinya keras, lu masak dong." Eee, Intinya nih, my 2 brothers, kakak adik saya tuh udah kayak raja. Kerjaannya hanya makan, tidur, dan semua yang jadi itu kan urusan cewek, urusan cewek. Jadi Anda bisa bayangkan ya, udah capek kayak gitu. Terus tahu jawabannya? Malas. Waduh, langsung saya keriting Bapak Ibu. Ini tanduk keluar gitu ya. Terus udah gitu saya ada asma. Saya udah bilang, jadi saya tulang punggung ya. Saya udah bilang sama kakak adik, sama my 2 brothers, kakak adik saya, "Lu lu nggak bantu aku bayar listrik, bayar itu, ya nggak bantu, nggak bantu ngurusin rumah, ngurusin mami, nggak apa-apa. Hanya satu gue minta, jangan ngerokok deket gue." Aku nggak bilang nggak boleh rokok loh. Aku sampai bilang, "Kamu boleh rokok, tapi jangan deket-deket saya. Asapnya jangan sampai ke saya." Karena apa Bapak Ibu, saya ada asma dan saya keluar duit banyak untuk kalau saya anfal, ya, dan ada satu obat yang saya harus, dan itu nggak murah. Kamu nggak saya bilang, "Hanya itu aja, kalau gua sakit, siapa yang ngurus? Siapa yang mau biayain semua?" Dan itu Bapak Ibu, wah, mereka, sampai saya bilang, "Gua nggak masalah ngurusin lu, ngurusin nyokap, ngurusin mami, ngurusin rumah, nggak masalah, tapi jangan sakitin hati saya." Dan saat itu saya nggak tahan Bapak Ibu, saya bersyukur, wah, saya sempat ngamuk, marah, dan akhirnya saya bilang, "Lu bukan suami gua, lu bukan anak gua," ya kan, karena saya single ya, "Lu bukan orang tua gua." Saking marahnya ya, sampai keluar dari mulut saya, "Gue nggak punya tanggung jawab sama lu." Gue dengan happy, dengan senang keluar dari rumah. Ya, saya nggak punya tanggung jawab. Dan yang membuat saya tetap di rumah, kalau mami nggak ada, ini karena cuman mikir ada mami. Maka saya stay, gitu ya, saya hanya ngelihat mami. Dan singkat cerita karena udah nggak tahan, saya bilang, "Sekarang lu adik saya anak kesayangan. Lu kan deket sama mami dan mami selalu bela, sekarang lu ngurus mami." Gua keluar dulu, dan saya bersyukur ada satu teman punya apartemen kosong, dan saya cooling down, saya keluar dari rumah dengan nangis, dengan sakit hati luar biasa, sampai sampai gila ya, sampai saya tuh sampai udah saking marahnya, "Lu baru bisa menghargai gua kalau gua nggak ada." Karena mereka hidup tergantung dari saya. Saya saking marahnya, saking jengkelnya, pokoknya jangan sakitin hati gue. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita banyak berkorban untuk keluarga, tapi please jangan sakitin. Ya kalau udah sakit hati, kita bisa jadi tawar hati. Singkat cerita saya, 2 seminggu atau 2 minggu saya di temen, tapi yang namanya tanggung jawab, saya tetap pulang, hanya sebentar, tapi saya nggak, dan udah gitu kakak saya kena omikron Bapak Ibu.
Salah satu, cara yang paling aman untuk sembuh kadang-kadang kita butuh mundur, kita butuh cooling down, ya, kita butuh menjauh sejenak, bukan selamanya ya Bapak Ibu. Sebab kalau kita dalam keadaan emosi, kita nggak akan bisa bantu keluarga kita. Percaya saya, saya udah ngalamin. Ya, jadi saya sendiri butuh sehat untuk bisa bantu mereka. Sehat secara jasmani dan rohani. Ya, gue bilang, gue keluar dari rumah karena lu kena Omikron dan saya ada komorbid kan ya, asma. Gitu. Nah, nah kemudian Bapak Ibu mungkin juga butuh ngaku dosa, Anda butuh ziarah, bisa juga kan? Butuh ke PD untuk bukan untuk ya untuk keluar sejenak. Ya, keluar sejenak. Butuh ke retret, butuh PD. PD itu kan bukan untuk pelarian ya, tapi memang it's okay lah. Ya, PD kan tempat di mana kita bisa dihibur, ada sukacita, dengan nyanyi pujian dan sebagainya. Dan ngaku dosa, konsultasi atau rekreasi, ya. Cari yang nyaman untuk Anda. Kalau saya udah mumet, maka biasanya saya pergi nonton film-film komedi yang nggak aneh-aneh gitu ya. Nonton itu me time ya, atau olahraga. Nah, kemudian salurkan, ambil langkah penyaluran emosi yang positif. Bisa apa Bapak Ibu? Anda bisa dengan olahraga. Ya lagi kesel coba olahraga ya. Atau nyanyi, yang suka nyanyi. Itu untuk cooling down aja ya Bapak Ibu, cooling down. Ya, untuk cooling down. Yang suka nari, silakan nari. Yang suka karaoke, silakan karaoke. Yang suka main musik, yang suka gambar, yang tulis puisi dan sebagainya. Hobi, lakukan hobi Anda untuk cooling down. Bisa juga nangis juga untuk cooling down ya, itu bisa bikin juga ya. Dan sebagainya. Cari, salurkan emosi yang positif. Bapak Ibu tahu lagu ada satu sobatku yang setia namanya Yesus. Itu dikarang oleh almarhum teman saya, Ola Watimena di rumah ini. Kalau Bapak Ibu tahu kisahnya, dia anak Tuhan, sama-sama kami sekolah penginjilan. Dia anak Tuhan, dia punya sahabat. Dia hidup dari musik dan ngarang lagu. Dan dia pelayanan dari itu. Dapat uang ya dari itu. Nah, dia percayakan uangnya ke sahabatnya, dia istilahnya nabung lah ke sahabatnya, dan apa yang terjadi pada saat dia butuh, uangnya dipakai oleh sahabatnya. Sakit hati luar biasa. 3 hari ngurung diri, nggak mau makan, jengkel sempet, dia curhat sama saya, sempet, nangis. Kemudian bahkan dia sempat juga lakukan, saking keselnya, dia tidak memukul ya, tapi dia ngancurin, guntingin baju teman saya gitu, sahabat gitu ya, sahabatnya dia tuh teman saya juga. Dan tahu setelah 3 hari dia ngobrol sama Tuhan, muncullah lagu itu. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia yang nggak pernah mengecewakan kita. Akhirnya apa? Masalah dia menjadi positif, menjadi berkat. Dan setiap pengarang-pengarang lagu, justru dalam keadaan termasuk Bu Lisna ya, itu kadang-kadang muncul lagu-lagu bagus lewat pengalaman pribadi. Nah, cara yang lain adalah sembuh dan hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Bagaimana cara hadirkan Tuhan? Setiap kita punya banyak cara. Lewat doa, pujian penyembahan, retret pribadi, dan sebagainya.